Hey halo Sobat ABS, ini adalah cordless brushless sirkulator dari Dongcheng. Tipenya adalah DCMY 165S tipe yang Z. Jadi ini bare unit tanpa baterai, harganya hanya di Rp995.000 saja sudah dapat mata pisau yang 6,5 in seperti ini. Nah sebelumnya tipe yang sama pernah saya review juga untuk yang full setnya, yaitu tipe yang EM. Itu sudah kita cobain juga, udah kita tes dan hasilnya mantap banget. Tapi yang kali ini kita akan coba reviewnya dan ulas lebih detail lagi. Nah, seperti apa sih build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, untuk Dongcheng DCMY 165S tipe Z, bare unit tanpa baterai, ini dapatnya seperti ini. Jadi kardus dengan branding Dongcheng di atas, bawah, kanan, kiri semuanya ada logo dan gambarnya ya. Kemudian kalau kita langsung buka dalamnya, nah, pertama-tama sudah pasti masih dapat yang namanya manual books dan juga buku garansi ya Sobat ABS. Untuk garansinya ini, seperti biasa Dongcheng itu digaransi 2 tahun, kemudian ada 17 lokasi service center yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Lalu untuk garansinya selama 3 bulan pertama itu suku cadang gratis, berlaku untuk 1 kali reparasi. Dan selama 2 tahun masih ada juga diskon 25% untuk 1 kali reparasi untuk suku cadangnya ya. Dan Dongcheng ini terkenal bandel, harganya juga murah, buat apa bayar lebih mahal. Ini harganya di Rp995.000 bare unit, dapat tipe DCMY 165 atau 165 mili untuk pisaunya. Nah, di sini untuk kelengkapannya udah kosong ya. Yang pertama dapat parallel guide seperti ini ya Sobat ABS. Ini terbuat dari material metal. Ukurannya ada di 3 mili untuk material metalnya ini. Dan unitnya itu sendiri. Tapi dia belum include sama pisau, belum include sama baterai ya, karena bare unit tadi. Kalau yang adiknya kemarin yang tipe 125 dan 140, dia sudah ada pisaunya. Kalau ini belum ada pisaunya. Pertama, untuk material dari cover blade yang atas, ini dari metal dan sedot debunya ada di sebelah sini. Dia tidak bisa dipasangi sedot debu ya Sobat ABS, karena bentuknya tidak bulat seperti ini. Tapi seharusnya ini ada lubangnya di sini yang bisa dipasangin ya. Nanti dratnya ditaruh di sini, jadi attachmentnya berupa attachment sedot debu yang bulat. Tapi bawaannya tidak dapat, jadi teman-teman kalau mau custom bisa dipasangin sendiri. Kemudian material bawahnya ini berupa plastik untuk cover blade-nya. Sekaligus kita coba langsung ya di sini seperti apa, smooth apa tidak. Oke, kalau di sini tanpa pisau dia smooth ya, nggak ada kendala. Memang agak terasa sedikit berat. Nah, bagian sini agak sedikit berat, tapi kalau dipaksa tanpa effort lebih dia bisa dengan mudah. Nah, turun di bawah untuk base plate-nya ini, dia warna hitam, metal juga, dan tebalnya untuk base plate-nya ada di 2 mili, 2 mili koma yang pastinya. Lalu untuk bagian plastik warna birunya ini kualitasnya bagus, kemudian dia rapi ya Sobat ABS, dan ada handle tambahan di atas. Lalu ada kunci hex di sebelah sini yang bisa disimpan. Kemudian di bagian handle dia triggernya ada safety-nya, jadi harus ditekan dulu triggernya. Untuk safety triggernya baru triggernya bisa ditekan dan bisa menyala. Kemudian di sini ada tulisan brushless-nya, dan ini karet-karet warna hitamnya sampai ke handle, sampai ke bagian handle yang atas juga ada karetnya. Dan kalau ini dia safety-nya udah kanan kiri ya Sobat ABS ya, di kanan ada, di kiri ada. Jadi kalau untuk orang kidal pun dia bisa. Di sini ada tulisan Dongcheng-nya, ada tulisan brushless-nya, dan untuk tipenya DCMY 165S cordless brushless, dia itu 20 volt ya. 5000 rotation per minute, dan pisaunya 165 mili atau 6,5 inch, dan cutting capacity-nya 59 mili atau 5,9 cm, dan angle-nya maksimal di 50 derajat. Bukan hanya 45 tapi sampai 50 derajat. Registrasi K3L dan dibikin di Jiangsu Dongcheng Mai Tools.co.ltd, made in China di Jiangsu Province. Nah, untuk naik turunin pisaunya, teman-teman bisa grab handle yang ada di sini, knopnya, lalu dengan mudah bisa naik turun pisaunya. Kemudian untuk 45 derajatnya, dia pivot point-nya ada di sini dan juga ada di bagian belakang sini. Jadi sudah 2 ya, jadi lebih stabil nantinya. Nah, ini untuk 45 dan 90 dia sudah dapat nih stopper yang ada di sini. Jadi bisa di-adjust. Adjustment stoppernya tinggal diputar aja bautnya ini, dipaskan 90 lalu dipaskan bautnya. Jadi ketika kalian mau ke 90 atau mau ke 45, dia sudah pas ya. Terutama 90 ya atau 0 derajat dia pasti akan mentok dan 90 derajatnya udah dapat. Untuk pisau teman-teman bisa beli juga dari Dongcheng. Ini ada yang 6,5 inch 24 T. Kemudian
Kebetulan ini saya ada yang lama ya, jadi saya pakai. Coba kita pasangkan. Ini sudah saya pegang untuk kuncinya. Untuk spindle lock-nya ada di sini. Warna merah ini ya. Nih. Tinggal kita pencet. Kemudian untuk membukanya dia ke arah kiri dan nanti untuk menguncinya ke arah kanan searah jarum jam. Oke, pisau udah terpasang dan untuk baterainya teman-teman bisa menggunakan semua jenis baterai dari Cheng Family yang pasti sama-sama 20 volt, mau 4Ah, 2Ah semuanya bisa dipakai ya. Masangnya di sini. Jadi teman-teman yang sudah punya baterai, sudah punya alat dari Dongcheng sebelumnya atau Cheng Family ini bisa dipakai untuk baterainya. Untuk menyalakan tinggal kita tekan dulu untuk safety-nya, lalu kita coba tekan triggernya. Nah, dia itu untuk fitur soft start-nya lebih lama baru mencapai posisi full speed gitu ya. Coba kita sekali lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, sekaligus kita coba tes ya seberapa cepat dia untuk brake sistemnya, karena kalau dia dilepas triggernya dia langsung akan berhenti mata pisaunya, tapi tidak langsung berhenti. Jadi masih ada sedikit sekali delay-nya. Kita coba tes ya. Teman-teman perhatikan ke triggernya. Oke, jadi saya rasa lebih lama berhentinya dibandingkan dengan yang 5 inan yang tadi kemarin ya, yang kita review di minggu-minggu sebelumnya. Kalau yang 6,5 ini sedikit lebih lama sedikit ya, beberapa milidetik. Nah, untuk LED tetap dapat ya Sobat ABS, dan setelah trigger dilepas tuh dia lama sekali baru LED-nya itu mati, tapi akan segera mati kok. Oke, sekarang kita coba untuk timbang tanpa baterai, bare unit dengan satu pisau terpasang ada di 3250-an. Jadi 3,2 kiloan ya Sobat ABS. (5.026 rpm. Kalau di spek dia tertulisnya di 5.000 rpm. Jadi udah sesuai banget ya, padahal dia udah terpasang mata pisau. (85 sampai 86 dB untuk suara kebisingannya. Oke, jadi ketika ada adjustment depth-nya, jadi kita udah set, jadi untuk 90 derajatnya itu lebih luas ya, bisa kita setting ke 90 derajat. Jadi walau dirubah-rubah sudutnya seperti ini, dikembalikan, mentok dengan baut yang ada di sini. Nah, ketika diukur dia jatuhnya pasti akan di 90 derajat juga gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi udah mantap banget. Kalau untuk sikunya lebih bisa di-adjust. Lalu kalau untuk 45-nya dia kan sampai 50 ya. Jadi pastikan teman-teman lihat di sini ada jarumnya ini ya, ada petunjuknya, itu pastikan di 45 seperti ini. Nah, gitu ya, baru dikunci. Sekaligus kita tes apakah dia sudah 45 derajat. Nah, udah oke ya untuk 45-nya seperti ini. Kalau misalkan mau diteruskan dia bisa sampai ke 50 derajat ya Sobat ABS, seperti ini, mentok. Jadi kalau diukur pakai siku 45, dia nggak akan dapat karena memang sudutnya 50. Jadi pastikan teman-teman ngesetnya di 45 seperti ini, pas. Baru nanti teman-teman kunci untuk memotong 45, memotong French clit, memotong sudut untuk picture frame ya, untuk sambungan-sambungan prostek ya orang bilangnya, itu bisa. Oke, sekarang yuk langsung aja kita tes ini di lapangan seperti apa performanya. Oke Sobat ABS, sekarang udah di workshop dan sudah di depannya benda uji. Kita akan buktiin gimana performa dari Dongcheng DCMY 165S Circulasso cordless yang kapasitas pisaunya di 6,5 inch. Apakah dengan pisau yang lebih besar, dia juga akan mempunyai tenaga yang lebih besar dan waktu lebih cepat untuk memotong papan yang sudah kita siapin ini. Gimana bedanya dengan yang adiknya kemarin yang 5 in atau 5,5 inch? Yuk langsung aja kita buktiin. Untuk pengujian masih sama ya Sobat ABS, kayu pinus ini panjangnya 30 cm, tebalnya 3,5. Kemudian kita tarik dengan beban menggunakan barbel ini yang 2 kg atau 4,4 lbs ya. Dan sekarang kita akan coba langsung gimana performanya. Untuk hasilnya nanti teman-teman bisa lihat di layar ya. Kita hitung 1, 2, 3. Tuh. Oke, teman-teman bisa perhatikan di layar ya. Jadi untuk waktunya, speednya, teman-teman bisa cek di layar. Oke, untuk pengujian yang kedua, kita langsung aja. 1, 2, 3. Nice.
Sekali lagi teman-teman bisa lihat di layar ya hasilnya seperti apa. Dan untuk pengujian selalu kita lakukan 3 kali, nanti kita ambil rata-ratanya lalu dibagi 3, kurang lebih hasilnya akan kelihatan nanti ya. Terakhir untuk pengetesannya, langsung aja 1, 2, 3. Go! Oke, udah ketemu hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya, jadi untuk pengujian yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga, lalu setelah dirata-ratakan, nah hasilnya segitu. Nanti kita bandingkan juga dengan yang sebelum-sebelumnya, lalu kita ambil kesimpulannya ya Sobat ABS. Sekarang untuk produk ini sebetulnya untuk rip cut, cross cut, kemudian untuk miring 45 dan sebagainya udah kita coba. Kalau kalian belum lihat reviewnya yang pertama, bisa lihat waktu itu full set ya. Bukan yang tipe Z seperti ini, itu sudah ada di pojok kanan atas, silahkan langsung dicek aja linknya. Dan sekarang langsung aja kita coba tes untuk suhunya ya, kita coba potong. Semua material ini kita potong-potong, lalu kita akan tes suhunya, apakah overheat atau tidak, apakah rekom apa tidak, kita akan buktikan. Tapi sebelumnya saya mau tes dulu ya, untuk kedalaman pisau ini dapat motong berapa realnya. Kalau spek udah tertulis, tapi kalau realnya kita akan tes, ini kayu red cedar yang tebel banget. Nggak akan putus, tapi kita akan ukur aja nanti kedalamannya berapa. Ini posisi udah mentok, paling bawah, dan 90 derajat juga. Sekarang kita coba tes, sekalian untuk ngetes si blade guard-nya apakah smooth, apakah ada isu lagi kayak yang sebelumnya. Oke, langsung aja ya. Oke, untuk tenaga tidak ada kendala walaupun full power ya. Maksudnya untuk pisaunya turun semaksimal mungkin, seberapa maksimalnya dia. Untuk power nggak ada kendala sama sekali, cuman tadi isunya ada di ini harus dibantu sedikit ya, atau enggak untuk cara motongnya kalau dia nyangkut dinaikin sedikit gini, diangkat dikit jadi blade guard-nya bisa lebih aman. Sekarang kita ukur ya berapa sih kedalamannya. Ini tadi udah saya coba potong sekali dan sekarang kita ukur aja realnya. Oke, kita dapat kedalaman di 58,3. Jadi ya hampir 6 ya, hampir 6 cm, ini 58 mili. Jadi real kedalamannya segitu dan powernya saya rasa nggak ada kendala. Sekarang kita tes untuk motong papan-papan tadi dan kita cek suhunya nanti apakah tinggi apa enggak. Yuk langsung aja. Oke, langsung kita coba tes ya. Bagian mesin 38, 42. Jadi ada bagian yang sedikit berbeda ya di bagian depan sini. Itu 45. Jadi bagian besinya itu yang dekat LED 45. Kalau untuk handle 36. Jadi baterainya pun di 38. Oke Sobat ABS, barusan udah teman-teman lihat ya gimana performanya dari produk Dongcheng DCMY 165S ini. Produk ini adalah cordless brushless circular saw yang tipenya adalah tipe Z. Jadi dia dijual unit only, tanpa baterai dan juga tanpa charger, serta dia masih belum include sama mata pisaunya ya Sobat ABS. Dan harganya itu di Rp995.000 sudah dapat dengan mata pisau yang besarnya 6,5 inch atau 165 mm. Dan kalau untuk build quality serta fitur ini udah bagus dan lengkap menurut saya. Karet-karetnya udah lengkap banget, rapi, kemudian plastik warna birunya juga berkualitas, sambungannya juga rapi banget Sobat ABS. Ada handle-nya tambahan di depan, fitur safety lock-nya, jadi tidak bisa dipencet kalau tidak di lock-nya di-on-kan dulu. Kemudian sudah ada LED-nya juga. Kemudian bisa miring 45 dan 90. Bahkan ini sampai 50 derajat. Lalu bisa naik turun. Kemudian dia sudah include dengan parallel guide ya Sobat ABS. Jadi ini untuk sebuah circular saw yang cordless, brushless, dia udah lengkap banget. Fiturnya udah
sesuai banget. Nah, untuk performa pengetesan tadi teman-teman bisa lihat hasilnya di sebelah sini ya. Untuk pengetesan pertama kita dapat di 2,38 detik dan pengetesan kedua ini di 2,15 detik. Lalu untuk pengetesan yang ketiga itu di 1,44 detik. Kalau saya rata-ratakan itu ada di 1,99 jadi hampir 2 detik ya. Dan ini kalau dibandingkan dengan adik-adiknya yang kemarin yang rata-rata di 3-4 detik, ini ternyata dengan ukurannya lebih besar, motongnya juga ternyata bisa lebih cepat, yaitu rata-rata di hampir 2 detik. Nah, gimana Sobat ABS? Jadi teman-teman udah bisa bandingkan ya dengan yang versi adik-adiknya kemarin, atau nanti kalau ada versi lain bisa kita bandingkan dengan metode uji yang sama ya, biar fair. Selanjutnya mungkin kalau kita cari-cari kekurangannya adalah pada blade guardnya ini, dia materialnya udah bagus ya. Walaupun dari plastik, memang kebanyakan dari plastik, dia itu udah tebel dan kokoh. Tapi pada saat dipakai untuk memotong, kalau misalkan pisaunya itu full ke bawah, dia agak sedikit susah. Jadi perlu dibantu sedikit atau agak dimiringkan sedikit supaya dia nanti jatuhnya lebih smooth gitu. Nah, oke, itu aja Sobat ABS untuk ulasan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka, please bantu saya share ke sosmed kalian dan kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.